Sarah tersenyum dan berkata, Nanako memang sangat pintar, dan gadis ini memiliki karakter yang jujur dan gigih. Untuk orang seperti Anda yang suka membujuk orang untuk menyembah Buddha, keterus-terangannya telah menjadi senjata yang mampu menghancurkan segalanya. Dan ketekunannya bahkan lebih sulit dipahami olehmu, karena dia sudah memiliki kekasihnya sendiri. Bahkan jika Anda 8 orang, tidak mungkin membujuknya untuk masuk agama Buddha. Guru Ji mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Nyonya benar-benar. Setelah mengatakan ini, Guru Ji berkata lagi, Nyonya, karena Nona Ito dapat meninggalkan tubuhnya, maka dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengamalkan Taoisme. Tapi dia baru saja memulainya, dan ini adalah masa kritis ketika dia sangat membutuhkan panduan. Apa Anda siap untuk mengolahnya secara pribadi? Sarah menggelengkan kepalanya, dia memiliki takdirnya sendiri, dan bakatnya dalam mengembangkan Taoisme jauh di atas bakat Qi, dan aku tidak dapat mengembangkannya. Meskipun Sarah telah berhasil mencapai pencerahan dengan bantuan cahaya Renza, ia sendiri bukanlah seorang jenius yang memupuk Taoisme. Dibandingkan dengan seorang jenius seperti Nanako yang dapat memahami sebagian besar Taoisme sendirian, dia secara alami tertinggal jauh. Oleh karena itu, dalam pandangan Sarah, arah perkembangan Nanako setelah pencerahan harus dipandu oleh Tama, bukan dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia tahu Tama sudah dalam perjalanan pulang. Dan dia merasa jika Tama mengetahui berita pencerahan Nanako, dia akan sangat bersemangat. Ini bisa dibilang sebagai kejutan kecil yang disiapkannya sebagai ibu bagi putranya. Pagi ini, banyak orang percaya datang untuk menguduskan konsekrasi. Di antara mereka ada orang-orang yang diatur oleh Sarah, dan ada juga orang-orang beriman sejati yang buru-buru datang setelah berita itu dirilis dalam skala kecil. Pada siang hari, berita bahwa Guru Ji akan memberikan ceramah di kuil diumumkan secara resmi, menimbulkan sensasi di kalangan orang-orang beriman. Pada saat yang sama, saat itu sudah larut malam di Amerika Serikat di seberang lautan. Di rumah keluarga Rothschild, setiap anggota keluarga masih terjaga. Malam ini, di Manor ini, bisa dikatakan satu keluarga bahagia dan yang lainnya sedih. Orang tua itu menderita stroke hemiplegia dan kehilangan semangat juangnya. Dia tiba-tiba memanggil seluruh anggota keluarga dan harus segera kembali ke istana di New York untuk rapat sebelum besok pagi. Dari tindakannya saja, semua orang bisa menebak kalau lelaki tua itu bersiap menyerahkan tahtanya. Terlebih lagi, belum ada yang memanfaatkan kesempatan Shifang Baozu sebelumnya. Jadi pasti tidak akan ada kejutan dalam pemilihan penerusnya, dan itu pasti putra sulung Jack. Oleh karena itu, ketika semua orang merasa sedih dan kesal, mereka mulai memikirkan masa depan mereka. Setelah Jack berhasil naik tahta, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengkonsolidasikan kendali atas seluruh keluarga. Bisnis keluarga yang paling inti dan paling menguntungkan pasti akan diambil alih olehnya. Pada saat itu, akan terjadi proses pemotongan daging secara terus-menerus. Meskipun mereka tidak dapat melawan, mereka juga harus memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Ada juga beberapa orang cerdik yang langsung berencana mendekati Jack sendirian. Tak disangka, setelah pertemuan Jack dengan dokter tersebut, ia kembali menemui lelaki tua itu. Setelah memberikan pijatan pemulihan pada lelaki tua itu dengan tangannya sendiri, dia mengunci diri di vilanya dan menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu. Setelah malam itu, sekelompok saudara dan saudari datang mengunjungi anak-anak mereka. Namun mereka semua dihadang oleh pengurus rumah tangga Jack. Jack sangat cerdik. Dia tahu bahwa adik-adik yang datang berkunjung ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan kesetiaan mereka kepadanya secara pribadi. Berharap bisa memberikan kesan yang baik dan bahkan mendapatkan kedudukan yang baik setelah dia mengambil alih keluarga. Dan dia benar-benar membutuhkan beberapa orang yang berguna untuk membantunya mengambil alih seluruh keluarga dengan lebih cepat. Namun, pada saat kritis ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertemu sendirian dengan siapapun. Menurutnya,
dia bisa menunggu sampai dia berhasil naik tahta dan kemudian perlahan-lahan memilih bawahan yang berguna. Namun, begitu dia mengungkapkan niatnya untuk memenangkan hati orang lain atau membentuk tim sebelum naik tahta, hal ini dianggap sebagai tindakan subversi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga terhadap suksesinya. Oleh karena itu, ia menutup pintu untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu, tidak bertemu siapapun, dan tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali keluarganya sendiri, guna meminimalisir segala risiko. Jack sangat bersemangat sehingga dia tidak tidur sedikit pun sepanjang malam. Keesokan harinya sebelum fajar, dia bangun dengan cepat. Setelah berpakaian dan berkemas, dia secara pribadi naik helikopter dan berangkat menuju Ottawa pada malam hari. Dia berencana pergi ke Kanada secara langsung untuk membawa Sofia ke New York. Di pagi hari, Sofia meminum pil pelebaran darah dan penyelamat jantung yang diberikan Tama dan menaiki helikopter keluarga Rothschild. Alasan mengapa Tama merasa lega Sofia akan pergi ke New York sendirian adalah karena keluarga Rothschild memiliki kekuatan dan pengaruh yang tak tertandingi di Amerika Serikat. Pengaruh ini cukup membuat Sofia bisa masuk ke Amerika secara diam-diam tanpa bisa diakses oleh pihak ketiga manapun. Yang lebih penting lagi, Tama tahu bahwa Victoria pada dasarnya curiga dan berhati-hati. Dia berada di New York dan tidak akan pernah berani mengambil tindakan terhadap keluarga Rothschild. Terlebih lagi, dalam proses pemblokiran New York, keluarga Rothschild secara tidak sengaja mengintegrasikan AI dengan teknologi tinggi ini. Kekuatan keamanan telah meningkat pesat. Dengan karakter Victoria, ia tidak berani mengambil resiko dengan mudah. Setelah penerbangan sekitar 2 jam, helikopter mendarat di lantai atas Rothschild Manor Medical Center. Menatap lingkaran hitam dan kantung tebal di bawah matanya, Jack dengan senang hati membawa Sofia ke bangsal perawatan khusus tempat Simon Rothschild berada. Simon di bangsal juga tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia berpikir bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan menyerahkan kendali atas keluarganya, dia secara alami merasa sangat tidak ingin melakukannya. Para leluhur dari keluarga besar ini hampir tidak pernah menyerahkan tongkat estafet kepada putra mereka hingga saat-saat terakhir hidup mereka. Jika Simon tidak menderita stroke dan harga dirinya menghalangi dia untuk menunjukkan dirinya seperti ini. Sekalipun dia lumpuh dan terbaring di ranjang rumah sakit, dia akan tetap berada di sana dan terus menjalankan keluarga. Sekarang, betapapun enggannya dia hanya bisa menyerahkan posisinya sebagai pemimpin keluarga kepada putra sulungnya Jack. Jika bukan karena cinta kerajaan keluarga Rothschild selama 2 hingga 300 tahun, Simon tidak akan bisa bertemu dengan Ratu Nordik Sofia ketika dia jahat. Hari ini, sebelum menyerahkan tongkat estafet, dia bertemu Sofia dan semakin dekat dengan keluarga kerajaan Nordik. Hal terakhir yang dia lakukan untuk keluarga sebagai kepala keluarga Rothschild saat ini adalah membangun hubungan dan berusaha untuk mengintegrasikan garis keturunan bangsawan ke dalam keluarga Rothschild. Saat ini, Simon, dengan bantuan staf medis, telah mengenakan setelan jas yang rapi dan elegan dan setengah terbaring di ranjang rumah sakit menunggu. Ketika Jack membawa Sofia ke bangsal, Simon memandangi anak muda itu. Sofia yang cantik dan bermartabat di hadapannya, dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Darah bangsawan mungkin tidak terlalu menonjol dalam hal menghasilkan uang. Tapi keluhuran hati sungguh sangat baik. Sungguh menakjubkan jika keluarga Rothschild bisa memperkenalkan garis keturunan seperti itu. Itu juga akan mempermalukan keturunan keluarga. Rothschild tahu bahwa para selebritis di industri hiburan itu sebenarnya tidak istimewa. Mereka menginginkan uang dan tidak menginginkan kekuasaan. Mereka hanya memiliki ketampanan dan temperamen yang baik. Dari segi kekuatan, mereka bahkan mungkin tidak bisa menandingi sehelai rambut pun dari keluarga kaya. Mau tidak mau, orang-orang kaya ini bertingkah seperti bintang hiburan ini. Ini bahkan lebih dari sekedar cinta super, jenis cinta yang membuatmu ingin mati. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.